Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia ya? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi aplikasi pinjaman uang online dari aplikasi Bunga Melati ya. Oke guys, ini kita udah masuk di aplikasi pinjaman Bunga Melati. Ini kita udah daftar, nanti kalian juga bisa ikuti prosedur pendaftarannya. Di sini katanya pinjaman tertinggi sampai dengan 10 juta rupiah, katanya sih. Dan kita pengen cross check kebenaran dari aplikasi ini, dan sepertinya sih ini belum ada label OJK ya dari aplikasinya. Kita lihat di sini juga belum ada label OJK-nya. Entah ini masih ilegal atau sudah legal, kita juga belum tahu. Tapi kalau melihat dari beberapa iklan yang ada di aplikasi tersebut, aplikasi ini memang belum terdaftar di OJK. Jadi di sini seperti biasa ya, kita memasukkan persyaratan atau mungkin beberapa formulir pengajuan. Nama depan nanti kalian bisa buat nama kalian, misalnya nama kalian berapa karakter, misalnya Rido Valija Agustin misalnya. Jadi kalau untuk di nama depan Rido Valija, nama belakang Agustin ya. Dan kalian bisa memasukkan nomor NIK KTP kalian, jenis kelamin itu pria atau wanita, yang penting jangan banci ya, dan umur kalian berapa. Terus informasi tambahannya kalian bisa mencantumkan pendidikan, pekerjaan kalian sebagai apa, email yang sering kalian gunakan, dan alamat sesuai kakak. Jadi kalau seandainya sekarang kalian berbeda domisili, misalnya kakak kalian di Jakarta tapi sekarang kalian tinggalnya di Jambi atau mungkin daerah mana saja, yang penting kalian tuliskan alamatnya sesuai kakak dan alamat lengkap domisili sekarang. Oke, lalu kalian langkah berikutnya di situ kalian bisa memasukkan nama perusahaan kalian, bisa apa, nomor telepon perusahaan. Ini kita buat juga ngasal ya. Alamat perusahaannya di mana, penghasilan per bulan kalian bisa kalian cantumkan di situ 6 sampai dengan 8 juta rupiah. Tanggal gajian itu bisa dibuat di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7, dan kalian bisa memasukkan nomor kontak darurat. Jadi kalau kalian memasukkan nomor kontak darurat ini, terlebih dahulu kalian harus mengkonfirmasi kepada nomor yang bersangkutan. Gunanya apa? Supaya nanti ketika pihak aplikasi mengkonfirmasi kepada nomor tersebut, mereka bisa menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Misalnya apakah kalian memang berhubungan dekat, mengenal, atau mungkin mengetahui alamat. Itu nanti pertanyaannya sih nggak terlalu yang ribet-ribet, tapi yang penting itu merupakan nilai plus juga ketika nomor kontak darurat tersebut bisa menjawab pertanyaan customer service analisis kredit dari aplikasi tersebut. Dan di sini kontak daruratnya kalian bisa masukkan 2 nomor kontak darurat. Jadi makanya pesan aku, kalian memang harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nomor kontak darurat tersebut supaya nanti mereka bisa membantu memuluskan pengajuan pinjaman uang kalian. Dan kalian klik langkah berikutnya. Di sini ada sertifikasi foto, jadi kalian disuruh foto sambil megang KTP, selfie sambil pegang KTP ya. Dan bisa kalian klik langkah berikutnya. Jadi di sini kalian dipersilahkan untuk memasukkan informasi bank. Yang pertama nama bank yang kalian gunakan, bisa BRI, BCA, Mandiri, Danamon dan lain sebagainya. Dan kalian disuruh untuk memasukkan nomor rekening bank tersebut. Jadi nggak bisa ya kalau seandainya kalian menggunakan ATM orang lain tapi kalian yang mengajukan, itu sudah pasti nanti namanya beda. Jadi harus sama nama KTP, data-data yang kalian kirimkan, dan nama di rekening kalian. Jadi kalian tinggal klik langkah berikutnya. Jadi di sini mereka sudah memberikan limit, itu nggak banyak, sekitar 600.000 rupiah, dan pilih tenor pinjamannya itu hanya 7 hari ya. Itu 7 hari ya, lumayan cepat banget ya. Nggak tahu apakah setelah ini nanti dinaikin limitnya dan tenornya dilamain. Soalnya kalau untuk 600.000 7 hari, di sini sih ada pilihan tenornya bervariasi ya. Ada yang 7 hari, 75 hari, sampai dengan 90 hari. Mungkin karena kita ini di pengajuan awal, jadi masih diberikan tenor 7 hari dan limitnya masih 600.000 rupiah. Dan ini juga kita akan cross check dulu, kalau kita pinjam 600.000 rupiah berapa yang kita terima, berapa yang harus kita bayar, berapa biaya administrasinya, dan berapa biaya bunga per hari, berapa biaya keterlambatan seandainya jika kita terlambat. Kita harus tahu. Jadi kalian memang harus sedikit lebih bijak untuk memilih dan memilah aplikasi apa yang benar-benar bisa membantu kalian. Jangan sampai
kitanya mau menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru lagi. Jadi itu hanya 7 hari. Jadi kalian bisa pikirkan terlebih dahulu apakah ini layak atau tidak, atau mungkin kalian bisa menetapkan kapan kalian menerima uang, upah, gaji atau lain sebagainya untuk bisa menutupi pinjaman aplikasi ini ya. Dan jangan terlalu terburu-buru. Setidaknya video ini bisa menjadi sumber referensi kalian untuk pikir-pikir lagi, untuk pikir-pikir dulu. Oke, kita klik pinjam sekarang. Jadi di sini konfirmasi pengajuannya, ini informasi dikonfirmasikan, nama kalian, nik kalian, pilihan nominalnya itu Rp600.000, pilihan tenornya itu 7 hari, jumlah yang dicairkan. Nah, ini dia. Jumlah yang dicairkan hanya Rp420.000. Berarti kita dikenai biaya administrasi itu Rp180.000. Dengan total jumlah pengembaliannya masih tetap Rp600.000. Bagaimana menurut kalian? Itu di awal kita sudah dikenai biaya langsung ya. Artinya mereka melakukan pemotongan itu di awal setelah dari jumlah limit yang akan dicairkan. Tadi kitanya dikasih limit Rp600.000 dan nanti itu langsung dipotong biaya administrasi Rp180.000. Jadi nanti kita terima itu Rp420.000. Nanti jumlah pengembaliannya masih tetap di angka Rp600.000. Ini mau nggak mau gua mesti review dan kalian harus tahu ya, apa boleh buat, mungkin gua harus menanggung beban Rp180.000 supaya bisa menginformasikan kepada kalian, dan kalian bisa menjadikan video ini referensi dan untuk pikir-pikir dulu. Makanya aku cuman butuh kalian bisa menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ya semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, kita pengen coba deh untuk langkah berikutnya. Kita pengen klik ini dulu dan kita pengen lihat di sini katanya pengajuan berhasil. Kami akan memverifikasi data Anda dalam waktu paling cepat 2 jam. Kalau 2 jam kita mungkin masih bisa tunggu, dan ini katanya Anda memiliki pinjaman yang sedang berjalan, nomor pesanannya ada, sisa tagihan dan tenor pinjaman status saat ini sedang ditinjau, dan kita pengen tunggu nanti apa sih keputusan dari aplikasi Bunga Melati ini ya. Namanya sedikit gimana gitu ya kalau menurut kalian kalau tentang Bunga Melati ya. Bunga Melati apa gitu ya, mungkin yang paham tentang masalah bunga-bunga ini yang bisa menjelaskan apa arti kata Bunga Melati ini. Jadi mungkin kalau kalian nanti sudah berhasil, ini aplikasi sih belum ada label OJK dan API nya. Jadi ya terkadang begitu perbedaan dari aplikasi pinjaman uang online yang sudah OJK dan yang belum itu ketika masalah tenor ya. Dan aplikasi pinjaman uang online yang belum ilegal itu jarak tenor pinjamannya itu antara 7, 10, 14 hari paling lama. Kita pengen butuh aplikasi yang memang benar-benar bisa membantu baik dari dalam masalah tenor, limit, dan bunga ya. Cuma sekarang itu banyak juga, seperti di video sebelumnya kita udah tahu itu ada 694 aplikasi pinjaman uang online yang masih ilegal yang sekarang sedang beroperasi dan tumbuh subur untuk masyarakat Indonesia. Jadi memang masyarakatnya kita ini memang harus sedikit lebih teliti, smart, dan memang cerdas untuk membandingkan aplikasi apa yang memang benar-benar bisa membantu kita dalam posisi keadaan terdesak masalah kebutuhan perekonomian. Jadi mudah-mudahan ya video ini bermanfaat lah, dan kalian nanti bisa langsung cek. Di sini katanya pelunasan bisa langsung pengajuan kembali. Ya kita pengen tunggu dulu bagaimana sih sensasi dari aplikasi pinjaman uang online Bunga Melati ini. Tapi sih di sini katanya bunga rendah mulai 0,90%, 0,19% malah ini. Nggak sampai 1% malah, tapi nggak tahu ini bunga per hari atau bagaimana. Dan akumulasi kredit terbaik pinjaman hingga Rp10 juta katanya sih, dan pencairan dalam 24 jam setelah disetujui. Kadang-kadang pinjaman uang online itu proses verifikasinya yang lama ya. Kalau untuk pencairannya itu hitungan jam memang benar betul cepat ya. Karena kan mereka tinggal klik nama, nomor rekening itu langsung bisa diproses transfer. Cuma memang untuk proses verifikasinya itu yang masih cukup lumayan lama.
Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, dan kalian nanti silahkan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.